Pasien yang dinyatakan positif COVID-19 masih terus bertambah. Data terakhir per 11 Mei menunjukkan ada lonjakan 233 pasien baru virus corona di Indonesia dan mencapai 14.265 orang. Selain itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyampaikan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari virus mematikan ini bertambah 183 orang menjadi 2.881 orang. Sementara pasien yang meninggal dunia bertambah 18 orang menjadi 991 orang. DKI Jakarta dan Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan penderita COVID-19 terbanyak mencapai 6.000 pasien lebih. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo mengkaji rencana untuk mengizinkan warga di bawah usia 45 tahun kembali beraktivitas di tengah pandemi virus corona. Menurut Jenderal Bintang 3 ini, langkah ini diambil demi mencegah warga di bawah 45 tahun tidak kehilangan mata pencaharian dan terkena pemutusan hubungan kerja. Menurut Doni, kelompok tersebut mendapatkan ruang untuk kembali beraktivitas dengan catatan tidak memiliki gejala COVID-19. Apalagi berbagai data menunjukkan bahwa kelompok ini tidak termasuk dalam kelompok rentan terpapar virus corona. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan kemarahannya di depan jurnalis yang bertugas di Gedung Putih saat seorang jurnalis membandingkan kemampuan Amerika Serikat melakukan tes massal COVID-19 dibandingkan negara lain. Sang jurnalis koresponden CBS News yang berdarah Amerika China ini awalnya menanyakan strategi Trump yang hanya memperbanyak tes massal, namun mengapa masih banyak ribuan warga Amerika Serikat yang terjangkit virus corona. Namun Trump langsung marah dan meminta sang jurnalis menanyakan hal tersebut ke China. Amerika Serikat sejauh ini menjadi epicentrum penyebaran virus corona dengan 1,4 juta warganya terpapar virus corona. Sebuah studi menunjukkan hidrokloroquine tidak benar-benar ampuh untuk menyembuhkan pasien virus corona. Hasil penelitian dari Departemen Kesehatan Negara bagian New York dan juga Universitas Albany menyebut penggunaan hidrokloroquine tidak berpengaruh banyak pada kesembuhan, justru meningkatkan resiko atas serangan jantung. Penelitian yang melibatkan 1.400 pasien dalam kurun waktu 15 hingga 28 Maret di berbagai rumah sakit di New York ini menjadi jawaban atas kegagalan hidrokloroquine yang sebelumnya digadang-gadang Donald Trump sebagai penawar ampuh virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan negara-negara di dunia untuk risiko gelombang kedua virus corona setelah pelonggaran kebijakan lockdown. Menurut Sekjen WHO Tedros Adhanom, sebelum melonggarkan kebijakan lockdown, sebuah negara harus memastikan adanya penurunan kurva dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi gelombang kedua virus corona. Tak hanya itu, fasilitas tes massal dan penelusuran kontak juga harus diperkuat sebelum membuka fasilitas umum. Sebelumnya, China dan Korea Selatan menghadapi ancaman gelombang kedua pandemi virus corona setelah kebijakan pelonggaran lockdown diterapkan beberapa waktu lalu.